selamat pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Semangat ya pagi hari ini. Ya, Miss Uli berharap semuanya aman dalam perlindungan Tuhan dan pastinya tetap bahagia. Ya, Miss Uli mau lihat reaction kalian semua. Apakah suara Miss Uli terdengar dengan jelas? Boleh kasih reactionnya? Kasih jempol, lambaikan tangan, tandanya kamu bersuka cita hari ini dan siap memasuki hari yang baru. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan dan setiap kita yang hadir pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini kita masuk dalam acara Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober 2021. Ya, saat ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Ya, adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ketiga, pembacaan teks Pancasila. Yang keempat, drama singkat ragam bahasa. Yang kelima, pidato singkat Sumpah Pemuda. Yang keenam, pembacaan teks Sumpah Pemuda. Yang ketujuh, praise and worship. Yang kedelapan, pembacaan Alkitab ragam bahasa. Yang ke-9, firman Tuhan. Yang ke-10, pengumuman lomba. Yang ke-11, penutup dan pesan singkat. Ya, dan Miss Uli mengingatkan, untuk absen akan di-share di akhir acara. Ya, baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, semua kita yang hadir pagi hari ini, sebelum kita memulai acara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Ya, satu hari lagi Engkau tambahkan untuk kami menjalani hari ini dan menerima berkat-berkat Tuhan. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami dan hari yang baru Tuhan melindungi dan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu yang kami rancangkan, yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami untuk menjadikan kami berkat, ya, dimanapun kami berada. Dan oleh sebab itu, sepanjang acara ini, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa, Satu Bangsa.
Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk dalam pembacaan teks Pancasila. Kepada Mr. Ronald, saya persilahkan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mr. Ronald. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan dan semua yang hadir pagi hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terbentuk karena keberagaman. Ya, negara kita memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, memiliki keragaman bahasa. Nah, marilah kita akan saksikan bersama-sama bagaimana peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan keragaman Indonesia. Drama singkat Ragam Bahasa. Bahasa Jawa oleh Mr. Billy, Bahasa Batak oleh Miss Tiur, Bahasa Bali Mr. Niko, NTT Mr. Bernard, Bahasa Indonesia Mr. Andi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Iki kok isik sepi. Ngendi yo kanca-kancaku? Rene arek mengikrarke janji Sumpah Pemuda tapi kok isik kosong urung enek wong iki. Piye iki? Wah, mosok aku mung dhewean iki? Piye to iki? Iki sapa ya? Ay, yang kita halak nih Nus ya. Tapi kok pakaiannya beda? Menus. Halo, Raya. Mas? Asma sinten, Mas? Para apa neum? Masih ngomong apa tuh? Kok aku kurang ngerti ya? Kamu ndak mengerti apa meneum mana? Para wanda kan ya? Masih asal pundi tuh Mas kok bingungi bahasane niki? Juga ndak kepengen apa meneum? Enggak mau ndak tahu apa meneumnya? Wah. Kok aku kurang ngerti yo bahasane kepiye iki? Juga ndak kepengen apa meneum? Enggak mau ndak nyatayana. Nih bekasep nih aduh ada nak kalau mesunat ya nih aduh. Ya mau kan apa meneum ya? Kalian ben balik iki kok melayu-melayu iki Mas. Juga ndak kepengen ngaren apa meneum? enten napi beli enten napi. Hah? Sopo? Bisa pala mangan tanya-tanya ya? Wah, garap meneum ndak kepengen banyak meneum. Aku Sirap. iki orang ngerti bahasane. Beli nagih mesunat beli. Nagih mesunat niki. Iya. Waduh, Masih? ngomong apa meneh? Orang ngerti aku. Halo, jauh mulai nakal. Aku yang ngalengan. Ajar lah. Pilih anggaran. Maka siswa-siswaku, isi dong. Perdiamu. Isi dong. Si arong-arong gua lakon gua. Kan karena ulanan ini. Oh, ini nak mau ngajar bahasa Indonesia, Una. Ibu tamu udah bahasa Indonesia? Yuni, bahasa itu. Batak. Apa tuh? Song ibu talak pun nanti. Nah, ibu tahu ada? Napi mbak. Halo. Napi. Ay. Lagi ngapain teman-teman semuanya di sini? Oh, seru sekali teman-teman.
ada yang dari Sumba, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Bali. Ngapain teman-teman semuanya di sini? Pasti lagi diskusi ya. Tapi nggak ngerti satu sama lain bahasanya. Kita itu Indonesia loh, teman-teman. Kita itu dengan berbagai macam ragam bahasa, suku, dan budaya, tapi kita saling menghargai. Dan kita dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Mari teman-teman semuanya kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan terus kita kembangkan bahasa Indonesia di era sekarang ini. Maju terus bahasa Indonesia dan bangsaku. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya penampilan guru-guru Tunas Daud. Tidak ada duanya. Ya, puji nama Tuhan. Saatnya kita masuk dalam pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh Claren Tamadi, siswa kelas 7. Miss, persilahkan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Oke, terima kasih Tamadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan lanjutkan pidato singkat dari Kepala Sekolah mengenai Sumpah Pemuda. Kepada Mr. Arif atau yang mewakili, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Miss Uli. Baik, hari ini saya, Miss Elis akan mewakili Mr. Arif untuk membacakan pidato singkat memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa SMP Tunas Daud, Denpasar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena di hari ini kita semua bisa bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa di SMP Tunas Daud Denpasar secara online. Dalam suasana dunia yang masih dihantui pandemi COVID-19, kita selaku pemuda harus tetap optimis menatap masa depan. 93 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Para pemuda-pemudi seluruh Indonesia dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih menyatakan sebuah ikrar suci untuk menyatukan jiwa dan raga menjadi sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia. Sejatinya saat ini kita yang telah menikmati kemerdekaan berkat jasa pada para pemuda dan pemudi berjiwa kesatria di masa lalu. Saat ini pemuda dan pemudi Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajahan secara fisik seperti di masa lalu. Akan tetapi saat ini kita sebagai bangsa dihadapkan pada arus globalisasi yang telah sedikit demi sedikit menggerus jati diri bangsa. Bulan Oktober ini juga diperingati sebagai Bulan Bahasa. Kegiatan Bulan Bahasa dilatar belakangi negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman etnik dan budaya. Salah satu di antaranya adalah keragaman bahasa. Keragaman bahasa dan sastra di Indonesia menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya.
Peta Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengidentifikasi 442 bahasa daerah di Indonesia. Bertolak dari keragaman itu, bangsa Indonesia menjadi lebih paham akan arti persatuan. Meskipun beragam latar bahasanya, bahasa Indonesia terhubung melalui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun penggunaan bahasa Indonesia cenderung tergusur oleh pemakaian bahasa asing, bahasa Indonesia tetap masih memegang fungsinya sebagai sarana komunikasi yang menyatukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bukan hanya sebagai tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melainkan juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Bulan Bahasa yang diselenggarakan setiap tahun adalah upaya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk membina dan mengembangkan bahasa, serta bertekad memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati acara Bulan Bahasa sekolah kita mengadakan kegiatan. Ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya atau berekspresi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu lomba yang dilakukan tiap grade. Mari kita berkomunikasi, menghasilkan karya-karya terbaik hasil olah pikiran dan jiwa kita. Indonesia Raya yang selalu kita kumandangkan dalam lagu kebangsaan harus benar-benar terwujud dalam kehidupan. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih Miss Elis, sangat bermanfaat bagi generasi saat ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Miss Uli ingatkan untuk tetap mengaktifkan kameranya. Ya, sekali lagi, untuk tetap mengaktifkan kameranya selama proses acara berlangsung. Yang sudah melakukan, Miss Uli ucapkan banyak terima kasih. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mendengar isi hatinya, bersama-sama bertumbuh di dalam kasih-Nya, memuji dan menyembah Dia. Ya, kepada Miss Devi sebagai pemimpin pujian, saya persilahkan. Shalom anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini luar biasa ya, kita penuh dengan sukacita. Maka dari itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari yang spesial ini. Kepada tim multimedia, bisa di-share. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oke, Tuhan sudah memberikan hati kita yang bergirang ya. Maka dari itu mari kita menyembah Dia. Karena tiada yang lain selain Dia yang membuat hati kita tenang, hati kita gembira, hati kita bergirang. Maka dari itu kita akan mengangkat satu pujian, yaitu selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada di hari ini. Kesempatan yang baru ya Bapa, hari yang baru. Engkau izinkan kami ada di hari ini. Itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Bapa. Hari ini Bapa, kami bersyukur dalam perayaan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Diizinkan ada mengikuti kegiatan hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih-benih yang ditanam di dalam kehidupan kami itu menjadi buah yang baik, menjadi buah yang manis bagi semua orang. Sehingga kami mendatangkan sukacita dan kedamaian dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Ini doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Miss Devi. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita karena kasih-Nya yang besar. Tuhan tidak memiliki kasih, tetapi Dia kasih itu sendiri. Kasih itu yang diberikan kepada kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, melalui kasih itu juga Tuhan memperkenalkan dirinya, melalui kasih itu juga Dia pakai orang-orang yang luar biasa untuk menjadi sumber berkat. Sekali lagi, God is love. Dia adalah kasih yang mengasihi kita tanpa syarat. Tak kenal maka tak sayang. Dan pagi hari ini kita akan mengenal siapa pembicara kita. Sosok yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, nama beliau adalah pembicara kita pagi hari ini, kakak, mungkin misalnya pakai kakak gitu ya, Kak Sony Mongan. Ya, dengan panggilan Amho, bisa dilihat langsung ya. Ya, Kak Sony. Shalom, selamat bergabung Kak. Ya, pengalaman kerja beliau adalah seorang penyiar, editor, manager of air, musik direktor, produser, dan masih banyak lagi. Tuhan berikan talenta yang luar biasa. Untuk pengalaman karya, kakak ini tetapi berkecimpung di Extravaganza, Trans TV, FTP Bioskop Indonesia, Trans TV, Take Me Out, Indosiar, Missing Lyric, Trans TV, Rumah Demokrasi. Sebenarnya masih banyak sekali ya, cuman nggak usah dibaca semua. Oh ya, ya, yang jelas sangat membanggakan, memuliakan nama Tuhan. Oke, dan beliau melayani sekarang. Pelayanan beliau di Koordinator Wilayah Pelkap PT GPIB Mupel Banten dan Koordinator Pemuda Remaja PGIW Banten. Wah, selamat datang Kak. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi berkat dan berbagi berkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dalam bahasa daerah. Ya, bahasa Jawa oleh Brina kelas 7C, bahasa Batak oleh Lingga kelas 8C, bahasa Bali oleh Ridas kelas 9, bahasa Indonesia oleh Mr. Yudi. Saya persilahkan. Siji Timotius bab 4 ayat 12. Ojo ana wong kang nyepelekake kowe marga kowe isih enom. Kowe dadia tulodo tumrap para wong kang percaya ing bab tembung-tembungmu, tindak tandukmu, ketresnanmu, tuwin ing bab kesucianmu. Sada Timotius 4 ayat 12. Unang mahu rohani halakmida hosiala haposoni, alai gabeti roani akana porsea, maho dipangkatayon, diparange, diholong ni roha, dihaporseaon, nang dihatomanon. Siki Timotius pasal ane kepapat, ayat sane kaping roras. Ada bange kanti ada anak ane nembrang cening,
yadian cening anu truna. Nanging cening patut dadi tetuladan sajeroning reraosan, parisolah, kapitresnan, kepercayaan, muah kasucian pabuat anake ane percaya teken ide Sang Kristus. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhannya. Kepada Kak Amho, saya persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih kepada SMP yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan di sini. Sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas dan masih dari luar. Saya berharap internetnya bisa berjalan dengan baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Miss Uli, apakah suara saya terdengar jelas? Boleh saya minta reaction tangannya kalau memang Anda bisa mendengarkan suara saya? Agak putus-putus Kak Sony, agak putus-putus suaranya. Oke, baik kalau begitu. Saya coba untuk join dua device kalau begitu ya, supaya saya itu bisa dengaran. Mohon maaf karena memang saya sedang di luar rumah jadi tidak bisa internet buka dari. Mohon izin sebentar saja sambil mungkin saya mempersiapkan device ini. Mohon teman-teman, bolehkah saya melihat wajah-wajah kalian? Bolehkah lihat video dari teman-teman supaya kita bisa saling berkenalan? Oke, saya coba bergabung. Oke, saya coba pakai dua device. Bentar. Apakah suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas Kak. Ini harus dimiliki. Jelas ya? Saya pakai Jelas, dua Kak. device, nggak apa-apa ya. Jadi saya pakai ini di handphone untuk audio saya. Bisa dengar ya? Iya, bisa Kak. Oke, baik. Saya ingin sharing hari ini buat teman-teman semua supaya kita belajar sama-sama. Dan mungkin tadi Miss Uli bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tapi saya kurang sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Miss Uli. Karena saya itu belum kenal kalian, tapi kok udah sayang banget ya. Belum kenal Amin. tapi udah sayang banget gitu sama kalian loh. Iya. Nah, cuma boleh nggak gitu saya minta kalian semua menyalakan kamera. Di sini tidak ada kecelakaan pesawat, jadi kita tidak cari kotak hitam. Iya, jadi tolong kalau bisa kameranya dinyalakan biar saya bisa melihat wajah kalian. Di sini ada Lingga Pasaribu. Horas Lingga. Iya. Kemudian saya melihat ada Nimade. Nimade Kenes Sri Bintang. Engken kabare? Baik, Li. Di Jawa mana balik? Tiang Nawang bahasa Bali no. Oke. Kalau gitu coba ada yang dari Sulawesi di sini? Boleh lambaikan tangan kalau ada yang dari Sulawesi? Karena ini kan kita bulan bahasa.
Ada orang Sulawesi? Nggak ada orang Sulawesi. Waduh. Orang Jawa, tadi ada orang Jawa ya, banyak. Saya juga ada guru kita dari Jawa juga ya. Saya ngelihat itu ada guru kita dari Jawa juga tadi. Nah, oke. Begitu, langsung saja kita akan sharing firman Tuhan hari ini. Ya, jadi saya akan sharing firman Tuhan hari ini dari materi dari ayat yang diberikan kepada saya adalah kita akan membahas hari ini tentang 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita tadi. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar hari ini, adik-adikku, anak-anakku semua yang terkasih. Tidak usah saya perkenalkan diri terlalu lama karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Uli tentang siapa saya, ya seperti itu. Dan puji Tuhan, saya dipercayakan oleh Tuhan bisa melayani generasi, bisa melayani adik-adik semua, bisa melayani kalian semua di dalam keseharian saya sebagai seorang konten kreator. Jadi selain saya adalah yang tadi disebutkan oleh Miss Uli, saya juga adalah seorang konten kreator yang banyak berkecimpung di bidang YouTube dan lain-lain seperti itu. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama membahas tentang apa yang sudah dibacakan tadi tentang 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbicara soal menjadi teladan. Saya memberi judul sharing saya hari ini dengan judul Anak Keren. Ya, bukan keren air ya, bukan keren air bukan, tapi anak keren. Ya, oke, benar ya Levi ya, anak keren, anak top atau anak-anak. Oke, saya mau tanya dong, Levi Allegria Banu, apa sih definisi keren menurut kamu, Levi? Levi? Hebat. Oke, hebat. Terus? Bergaya. Oke, hebat bergaya ya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi hebat dari gayanya gitu ya, dari keren, kelihatan keren gitu. Selain Levi, ada lagi yang bisa ngejawab nggak? Bantu saya jawab. Apa sih definisi keren menurut kalian? Gede Edo Juan, boleh bantu saya Gede? Apa definisi keren menurut kamu, Gede? Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ih, keren banget Gede. Oh, calon pendeta nih Bu Guru ya. Oke. Ya. Calon ini nih tokoh agama nih orang ini nih, keren nih dari face-nya kelihatan ya Miss Uli ya. Amin. Kemudian saya mau coba tanya ke Kelly dari 7B. Hai Kelly. Kelly, apa definisi keren menurut kamu Kelly? Wow, luar biasa ya. Hanya orang-orang yang berhati kudus yang bisa mendengarkan suaranya. Belum ngomong ya. Oh iya, oke. Ya udah kalau gitu saya tanya ini deh. Shelin Agnes Rosali. Apa definisi pengertian keren menurut Shelin? Bisa membantu banyak orang. Wow. Terus tidak terlalu ngikutin tren gitu. Percaya sama diri sendiri. Ih, keren banget. Nggak apa-apa sih kalau mau ngikut tren juga nggak apa-apa Shelin, tapi nanti kita bahas lebih dalam ya. Oke, terima kasih untuk jawaban kalian yang sungguh luar biasa, nggak nyangka gitu ya. Ternyata jawaban kalian luar biasa. Ya, betul sekali definisi keren yang semua kalian sampaikan tadi itu semua benar, semua tidak ada yang salah. Tapi Kak Amo coba untuk mendefinisikan keren itu sebagai bagaimana tindakan kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi keren itu adalah kita coba lihat apa yang disampaikan oleh 1 Timotius 4 tadi ayat 12 mengatakan gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini bukan bicara soal jangan mau dianggap remeh, ya. Jangan kalau ada orang gitu jangan takut, jangan dianggap remeh. Ayo berani maju sana. Bukan masalah mau berantem ini ya, bukan ya. Tuh, kenapa jadi logat Bali ya Kak Sonia ya?
Engken nih, enggak apa-apa kan, namanya juga lagi di Bali gitu ya. Enggak apa-apa lah logat Bali. Kak Sony juga lama dulu tinggal di Bali, di Sanur itu. Kosan Kak Sony dulu di pantai Matahari Terbit. Dulu Kak Sony penyiar radio di Bali, tapi radionya udah nggak ada sekarang ya. Kayaknya udah tutup radionya, kasihan no. Ya. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, bukan berarti ayo kalau kita di depan jangan ada dianggap remeh, lawan dia, ayo berani sini, bukan. Ya, tapi dalam hal ini firman Tuhan mengatakan bahwa Timotius mengatakan bahwa jangan ada yang menganggap kamu jangan ada yang menganggap kamu remeh karena engkau muda, tapi dia bilang gini, kamu harus jadi teladan supaya orang tidak melihat engkau bahwa meskipun engkau muda berarti kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun kalian masih SMP, bukan berarti kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Justru dibilang gini, meskipun kamu SMP, kamu juga bisa menjadi teladan. Dari mana? Lewat apa? Jadi teladan lewat perkataanmu. Ya, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Kita bahas ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam perkataanmu. Nah pertanyaan ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan ketika berbicara? Apakah kutuk atau berkat yang keluar dari mulut kita ketika kita berbicara dengan orang lain? Ya, apakah yang keluar dari mulutmu setiap hari adalah makian atau kalimat yang menguatkan? Ya, bagaimana? Nah, seberapa sering kalian merespon dengan kata binatang ketika terkejut atau emosi? Nah, disitulah, ya. Oke, pernah lihat orang yang kaget tiba-tiba anjing? Babi, oh aduh, ya ampun. Monyet, nah gitu. Nah hati-hati gitu loh. Ya, terus kemudian gini biar kelihatan keren dimodif gitu. Anjay, anjir, ya dimodif. Padahal artinya sama aja semua, maknanya sama. Apakah kita anak Tuhan boleh ngomong gitu? Ketika berbicara dengan teman, nyet, dari mana nyet? Halo, itu temanmu. Itu manusia yang berharga yang diciptakan Tuhan. Jadi jangan sembarangan ketika engkau mengucapkan sesuatu terhadap temanmu. Lewat perkataanmu. Anak Tuhan harusnya menghadirkan kedamaian dalam setiap perkataannya. Ya, bagaimana kalimatmu? Pertanyaannya gini, bagaimana kalimatmu ketika kalian berkomentar di sosial media? Bagaimana kalimatmu, perkataanmu ketika engkau bermain game dengan teman-temanmu? Apakah engkau menunjukkan engkau anak Tuhan atau tidak? Kalah. Maaf ya Bu Guru dan Pak Guru, bukan bermaksud untuk mungkin agak sedikit, cara saya memang sedikit berbeda, belak-belakan, tapi inilah tujuannya di situ ya. Begitu main game, maaf, tiba-tiba keluar bangsat sih. Waduh, anak Tuhan tidak seharusnya mengeluarkan perkataan seperti itu. Ketika kalian bermain game dan kalah, bukan makian yang harusnya keluar. Ketika kalian mungkin gagal ketika kalian bermain game, bermain sosial media, bukan makian yang harusnya keluar. Tapi aduh, kalah. Oke, semangat. Yuk lanjut lagi. Nggak salah ketika engkau bermain game. Ya, sekali lagi, tidak salah ketika engkau bermain game, bermain sosial media. Tapi caramu berkata-kata di sosial media menunjukkan seperti apa kehidupan. Anak Tuhan harus menghadirkan kedamaian dalam setiap perkataannya. Ketika bermain game, bermain sosial media, ketika engkau bermain game, ada temanmu yang mengucapkan kata-kata kasar, apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus bertindak sebagai pendamai. Jangan mulutnya, jangan kasar. Ayo main aja, enggak usah maki-maki, main aja, enggak usah bicara kotor. Pasti akan dibalas sama temennya gitu. Sok suci ke, malaikat ke, Tuhan ke, enggak apa-apa. Ketika mereka memberikan kalimat itu, aminkan. Amin. Enggak apa-apa, enggak masalah main game, enggak masalah main sosial media. Tapi jaga perkataanmu ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Ya, sekali lagi anak-anak Tuhan, anak-anak tunas Daud harus menghadirkan kedamaian dalam setiap perkataannya. Tolonglah, anjing, babi dan monyet itu sudah komplain. Kenapa nama mereka dijadikan makian? Gitu loh. Ya, teman saya kami sampai bikin lagu tentang menyuarakan suara hati peri kebinatangan. Peri kebinatangan tuh, ya kan? Gara-gara anjing, monyet, babi itu dijadikan makian gitu. Mereka bilang, aduh, kenapa sih?
Ya, tiba-tiba tanpa kita sadari ya, ternyata anjing, babi atau monyet ketika mereka berantem, mereka juga menggunakan kita sebagai makian. Ya enggak? Manusia lu, waduh. Manusia ke. Nah, kan gimana tuh perasaannya? Ya kan? Jadi kita perlu menjaga perkataan kita. Saya jujur kalau mau ngomong jadi serba salah gitu. Jadi harus hati-hati ketika kalian berbicara, ketika kalian berkomunikasi dalam kehidupan kita. Jadi harus menjaga perkataan. Oke? Sekali lagi, jaga perkataan kalian ketika berbicara. Oke? Nah, bagaimana? Yang kedua, bagaimana tingkah lakumu dalam kehidupan? Menjadi teladan setelah dari perkataan bicara soal setelah perkataan bicara soal tingkah laku. Cara orang lain menilai Tuhanmu tergantung dari bagaimana karaktermu ketika berada di tengah-tengah mereka. Ya, kamu mau memperkenalkan Yesus kepada orang lain, kamu memperkenalkan Tuhanmu pada orang lain, mereka kan melihat Tuhanmu seperti apa. Tergantung dari bagaimana karaktermu. Oh gitu, Yesus. Ya, Gandhi pernah berkata begini, saya tidak pernah membenci yang namanya Yesus. Saya suka banget dengan karakternya Yesus. Saya suka banget dengan apa yang dinamakan Yesus atau siapa itu Yesus. Begitu kehidupan Yesus itu sangat disukai oleh Gandhi. Tapi mohon maaf, saya tidak suka dengan orang Kristennya. Nah, harusnya itu tidak terjadi. Apalagi di era zaman sekarang, orang akan melihatmu di sosial media. Mungkin ya, saya tidak tahu di sini teman-teman apakah sudah main sosial media atau tidak. Apakah sudah punya Instagram? Ya, sudah punya Instagram di sini? Ya pasti ada yang udah ada yang udah main Instagram, ada yang main TikTok lagi ya. Ada TikTok lah gitu. Aduh, nggak apa sih sebenarnya kalau kamu main TikTok nggak salah, ya. Boleh banget kalau kamu main TikTok gitu nggak masalah, boleh banget gitu, nggak masalah. Tapi dari situ harusnya kamu menjadi teladan lewat sosial mediamu. Ya, adik-adikku sayang, adik-adikku yang terkasih, gunakanlah sosial mediamu yang dengan cara yang baik. Ya. Itu akan mencerminkan kehidupanmu seperti apa. Dan hati-hati, sosial media itu bisa menjadi jejak digitalmu sampai kapanpun. Ketika kamu mungkin mau masuk sekolah, kamu mau masuk universitas, atau kamu mau melamar kerja, itu orang-orang sekarang akan melihat sosial media kita seperti apa. Kalau isinya sampah, isinya hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif, maka bisa jadi kita tidak akan mendapatkan tempat di posisi-posisi terbaik di negeri ini. Karena rata-rata semua orang sudah melihat jejak digital. Ya, kita perlu menjaga tingkah laku kita adik-adik. Ya, sekali lagi kita perlu menjaga tingkah laku di sosial media karena kita ini bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam budaya yang berbeda-beda. Jadi harus hati-hati. Ya, kayak contoh gitu, maksudnya bahasa kita itu kan berbeda-beda. Jadi hati-hati. Ya, ada orang Jawa, ada orang Jawa di sini. Ya, dia mungkin orangnya halus. Ya, kita harus berhati-hati. Gitu. Memang dia memang tipe orangnya itu halus kalau ngomong gitu ya. Kemudian juga ada orang sekali, mungkin halus gitu. Omong cepat sedikit. Mohon maaf gitu ya. Makanya mereka kalau itu ada kebakaran, kasihan ya. Tolong ada kebakaran. Itu. Ambulansnya juga datang. Ninu. Ya, keburu api. Enggak, ini bercanda, enggak. Tapi kita harus tahu bahwa negara kita ini adalah Indonesia ini kaya akan budaya. Ya. Orang Jawa dengan karakternya yang halus gitu ya. Ya. Ada orang Medan yang kalau bicara, aduh lantangnya dia. Itu bagus. Jadi harus ditempatkan sesuai posisinya. Ya, tadi harusnya kalau baca Pancasila itu, waduh, harusnya orang Medan pasti juara kalau baca Pancasila. Karena mereka semangatnya berkobar-kobar. Ya. Betul? Bukan berarti yang lain tidak ya. Semua sama. Tapi maksud kamu di sini bahwa kita perlu berhati-hati. Kita perlu menjaga gitu. Ketika kalian berada di sosial media, harus ada etika yang kalian pakai ketika kalian bermain sosial media. Ya, nanti kapan-kapan nanti saya berharap saya siap nanti diundang lagi ke SMP Tunas Daud Bali untuk kita bicara soal bagaimana kita beretika di sosial media.
etika digital dalam bersosial media. Nanti juga Kak Amo juga akan bisa kalau SMP Tunas Daud mengundang Kak Amo lagi, kita akan belajar bagaimana bikin konten yang positif. Bagaimana menjadi seorang YouTuber, bagaimana menjadi seorang selebgram, bagaimana menjadi seorang konten kreator. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi di sini ya. Saya siap, nanti kita tunggu SMP Tunas Daud kalau masih mau undang Kak Amo, kalau masih mau ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti kapan-kapan kita sharing masalah ini. Ya, masalah etika dalam sosial media. Karena ini waktu kamu cuma 45 menit, jadi harus diselesaikan. Nah, sekali lagi mari kita menjaga tingkah laku kita berada di sosial media. Nah, bagaimana caramu menghargai orang lain khususnya di sekolah, itu juga adalah cerminan bagaimana engkau menjadi teladan dan dalam tingkah lakumu. Ketika gurumu sedang menerangkan, ya apakah engkau betul-betul menjadi orang yang tingkah lakumu baik ketika guru menerangkan? Salah satu tingkah laku yang baik yang bisa kamu lakukan ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari adalah termasuk menyalakan kamera sewaktu gurumu menerangkan. Percayalah, guru-gurumu itu sudah begitu jerih lelah mereka. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi guru, harus berupaya untuk tetap kalian bisa menikmati pelajaran, tetap bisa mengerti mata pelajaran yang disampaikan karena situasinya sedang online. Mereka berpikir keras bagaimana supaya kelas itu tidak membosankan, supaya kelas itu berjalan dengan baik. Maka mari kita menghargai guru-guru kita sebagai murid-murid. Nyalakan kameramu minimal gitu. Supaya kalau misalkan gitu tiba-tiba mungkin Miss Uli lagi berapi-api mengajar gitu ya, tiba-tiba Miss Uli lagi emosi, begitu dia melihat wajahnya Levi, aduh Miss Uli jadi adem lagi gitu. Bagus banget tadi Miss Uli ya. Saya jadi ingat zaman siaran gitu. Aduh, Miss Uli. Ya terima kasih Miss Uli semangatnya ya. Jadi harus kita bantu. Ya. Ya, terima kasih Kak Horas. Oh, orang Batak dia. Pantasnya Miss Uli ini berapi-api tadi menyampaikannya. Ya. Itu dia. Jadi mari itu salah satu bentuk bagaimana kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Ya, bagaimana cara kita menghargai guru kita, salah satunya dengan menyalakan kamera waktu kalian sedang belajar, gitu loh. Ya, Tuhan mungkin, gurumu mungkin tidak melihat, nggak kelihatan lah, tapi percayalah ada Tuhan yang melihat apa yang kau lakukan. Ya, jadi selain itu, mari kita belajar juga menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan dalam tingkah laku kita dengan menjadi murid bukan followers. Apa artinya Kak menjadi murid atau bukan followers? Banyak orang ikut arus dunia dan merasa tenang aja. Karena berpikir ada orang yang sama. Karena sama-sama salah gitu. Udah tahu jalannya satu arah dia langgar gitu. Tapi kenapa kamu langgar? Ada banyak orang lewat situ. Aku ikut aja. Kamu followers apa murid? Kalau kamu followers, maka kamu akan mengikuti orang-orang yang salah. Jadi kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang salah. Ya, kalau kita adalah seorang murid, kita harus berani berbeda meskipun kita sendirian. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kemudian dalam kasihmu. Berapa banyak orang yang mengalami dampak dari kehidupanmu, atau malah kalian menjadi bagian dari mereka yang senang membuli. Apakah engkau menjadi orang yang penuh dengan motivasi atau memperhatikan orang lain, atau engkau bagian daripada orang yang suka membuli? Adikku sayang, anak-anakku SMP Tunas Daud, hati-hati. Bully itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Cyberbullying, bullying di sosial media, apalagi membuli secara nyata. No, stop lakukan itu. Kita bukan bagian daripada orang-orang seperti itu. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang menjadi teladan, yang harus menyampaikan sesuatu hal yang baik, bukan menjadi orang-orang jahat yang membuli temannya. Stop. Saya harus berbicara keras ini kepada kalian, khususnya hal ini, karena kalian perlu berhati-hati. Karena akibat dari bulian yang kamu tanpa sadari, itu bisa melukai orang lain dan bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Makanya kamu perlu berhati-hati, tidak sembarangan membuli orang lain. Kalau ada di sini yang melakukan itu, yang pernah melakukan itu, bertobat, berhenti. Stop. Tidak boleh ada pembulian. Jangan lukai perasaan teman-temanmu. Kamu harus berbicara keras ini karena sudah banyak korban yang harus mengalami hal yang tidak baik karena dibully oleh teman-temannya sendiri. Kalian anak-anak Tuhan harus menjadi teladan lewat kasihmu. Ya. Mari kita belajar menjadi teladan, sebarkan kasih. Jadilah orang yang berdampak baik, ya. Mari membagikan. Apakah engkau pernah menjadi orang yang sekedar bertanya kabar sama teman-temanmu yang mungkin sedang mengalami kesusahan karena pandemik? Ya.
Ini bukan hanya tugas papa mamamu, tapi tugas kalian. Kalian pun bisa menjadi jawaban buat orang lain, bisa menjadi jawaban buat teman-temanmu, ya. Kemudian mari kita belajar menjadi teladan lewat kesetiaan kita. Bukan hanya bicara soal bagaimana kalian setia mengikut Tuhan, membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, kemudian menyembah, bernyanyi, memuji Tuhan setiap hari, tapi setia juga berbicara tentang bagaimana engkau sebegitu setia dengan kehidupanmu menjalani janjimu kepada Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu sebagai dalam kehidupan saat ini? Kamu adalah sebagai seorang siswa. Setialah dalam tanggung jawabmu ketika Tuhan menempatkan engkau di sekolah. Engkau harus setia mengerjakan tugas-tugasmu. Engkau harus setia menjadi pelajar yang bertanggung jawab. Itu yang harus engkau lakukan. Ya, mari kita belajar. Sebagai pelajar, apakah kalian mengerjakan tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan? Setia lakukan itu. Mari setia melakukan hal-hal yang baik, adik-adikku, anak-anakku yang terkasih. Nah, kemudian yang terakhir, setialah dalam menjadi teladan dalam kesucianmu. Jaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan, bukan hanya menjaga hidup kita bersih dalam hal menjaga kehormatan, tapi juga pikiranmu. Pertanyaannya, bagaimana gadget dalam hidupmu? Apakah jadi nomor satu dalam hidupmu? Atau siapakah yang nomor satu dalam hidupmu? Gadget atau Tuhan? Kesucian pikiran juga bisa dilihat dari situ. Bangun pagi-pagi, siapa yang kalian cari pertama kali? Tuhan Yesus atau handphone? Hati-hati. Anak-anak Tuhan, begitu bangun pagi yang harus dilakukan adalah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa bernafas kembali hari ini, aku bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Oke? Nah, mari kita sama-sama belajar mulai merubah kebiasaan kita yang negatif menjadi hal yang positif. Mari kita belajar merubah hal-hal yang dulunya adalah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Saya mau kita bersama-sama membuka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Oke, semua pegang Alkitab? Ada Alkitab ya semua ya? Oke, adakah seseorang yang bisa membantu Kak Amo untuk membacakan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8? Vanessa Ami bisa bantu Kak Amo baca Filipi 4 ayat 8? Bisa. Oke, silakan Vanessa. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Vanessa, munduran dikit Vanessa. Cantiknya kelewatan. Iya. Oke. Bisa aja kamu nih katanya ya. Oke, anak-anak Tuhan memang cantik kok, tenang aja. Terima kasih Vanessa. Filipi 4 ayat 8 bilang ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Apa itu semua yang benar? Semua hal yang berbicara tentang firman Tuhan. Semua yang mulia, semua yang adil, bersikaplah adil kepada orang lain. Semua yang suci, semua yang manis. Dari tindakanmu, dari perkataanmu. Semua yang sedap didengar. Pastikan ketika engkau berbicara, orang mendengarkannya, aduh adem banget ya. Ketika dengar Jeremy berbicara, ketika dengar Kezia berbicara, ketika dengar Valerie berbicara, ada sebuah kisah pernah Kak Amo baca gini, ada sebuah kesaksian mengatakan seperti ini. Ya, dari kakak mentor saya juga, kakak mentor saya, ya, namanya Kak Yosi Mokalu, Yosi Project Pop, gitu loh, ya. Yosi Project Pop pernah dikirimi sebuah DM oleh seseorang yang mengatakan begini, Kak, terima kasih ya, terima kasih untuk lagu yang kakak tulis, saya harusnya mau bunuh diri Kak, gara-gara saya dengerin lagunya Project Pop, saya jadi nggak jadi bunuh diri Kak. Wow, itu lagu dunia, itu lagu meskipun mungkin itu lagu sekuler ya, bukan lagu rohani ya, tapi yang menulis liriknya adalah orang yang sangat rohani, orang yang sangat religius. Kak Yosi Project Pop itu orang yang sangat religius. Dia adalah kakak mentornya Kak Amo. Dia kakak rohaninya Kak Amo. Dia menuliskan lagu yang mungkin liriknya lucu, liriknya menyemangat, tapi tahukah kalian bahwa lirik itu berhasil membuat orang lain itu tidak jadi bunuh diri.
Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita kan hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Dia dengar kalimat itu, dia nggak jadi bunuh diri. Padahal itu bukan lagu rohani. Ya, kalimatnya bagus banget. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Anak-anak Tunas Daud, kamu harus tahu. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Di hatinya siapa? Di hatinya Tuhan Yesus. Di hatinya guru-gurumu. Di hatinya orang tuamu. Jadi mari mulai menjadi orang yang menjadi anak-anak muda yang teladan. Bicara soal Sumpah Pemuda, bicara soal kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Seharusnya kalian menjadi anak-anak muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Adik-adikku, anak-anakku yang terkasih SMP Tunas Daud. Ya, mari gunakan talentamu yang Tuhan kasih untuk engkau saat ini untuk sesuatu yang berguna buat bangsa ini. Mari menjadi orang-orang yang menjadi teladan dalam tindakan dan perbuatan. Banyak yang orang gini, Kak, aku tuh nggak percaya diri, Kak, kalau mau membuat sesuatu, menunjukkan talentaku, Kak. Tapi kalau kita lihat sosial medianya, dia begitu eksis di dunia maya. Tapi begitu di dunia nyata, dia jadi orang tidak percaya diri. Anda manusia atau setan? Begitu di sosial media, lincah banget di TikTok, dia bergaya, bro. Begitu dia disuruh, ayo kamu menari dong untuk perayaan Natal. Ayo kamu nyanyi dong di sekolah. Jangan aku, Kak. Jangan aku, Kak. Nah, mari mulai bangun kepercayaan dirimu. Mulai menjadi teladan dalam kehidupanmu. Sekali lagi, pakai sosial mediamu untuk hal yang benar. Tidak salah bermain game, tidak salah bermain sosial media, tapi ingat, ada kehidupan lain yang harus kamu jalani secara seimbang. Olahragawan aja harus giat berlatih, ya, tapi juga mereka menjaga kesehatan dan kondisi tubuh mereka. Begitu juga kita. Dalam kehidupan kita, boleh, nggak apa-apa kita menjalani segala sesuatunya. Tapi ingat, kita juga punya kehidupan rohani yang harus kita jalani. Mari menjadi generasi yang menjadi berkat buat orang lain dalam kehidupanmu di tengah-tengah bangsa ini. Jadilah teladan dalam kehidupanmu. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi kita tidak akan pernah sampai di masa depan kalau kita tidak memperbaiki diri kita dari sekarang. Ya, kalau kalian lihat mobil yang kaca depannya kotor, jarak pandangnya itu tidak akan pernah bisa jauh. Atau kalian di jendela, di sebuah jendela, kalian tidak bisa melihat apa-apa kalau jendelanya itu kotor. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan. Supaya kalian bisa melihat sesuatu hal yang indah di luar sana, di depan sana. Ada masa depan, ada rencana Tuhan yang indah, Tuhan siapkan dalam kehidupanmu di depan sana. So, kalian harus belajar menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan berkat Tuhan. Saya ingin mengundang adik-adikku semua untuk kita menundukkan kepala. Saya ingin mengajak kita semua, kita tundukkan kepala. Saya mau kita tundukkan kepala, adik-adik. Ambil waktu, Kak Amo mau kalian semua mengambil waktu untuk kita sama-sama merenung hari ini. Saya memberi waktu untuk kalian 2 menit. Kau tundukkan kepalamu sejenak saja. Sejenak saja tundukkan kepalamu. Apa sih sebenarnya yang menjadi mimpimu? Apa yang menjadi harapanmu saat ini? Apakah engkau sudah bertindak sebagai teladan dalam kehidupan selama ini? Atau tidak? Saya beri waktu kita silent 2 menit untuk merenungkannya.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau kita berdoa sama-sama. Buat kalian yang mungkin merasa saat ini hidupmu, Kak, aku selama ini capek dengan tindakan yang aku harus alami dalam kehidupanku. Aku capek dengan situasi yang terjadi dalam kehidupanku. Aku mau berubah, Kak. Aku capek menjadi orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Aku capek menjadi orang-orang yang tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Aku mau hidupku menjadi berkat buat orang lain. Kalau engkau merasa engkau ingin mengalami perubahan dalam hidupmu pagi ini, letakkan tanganmu di dadamu dan berdoa sama Tuhan hari ini. Kamu tidak bisa mendoakan engkau satu persatu, kamu tidak bisa menjangkau engkau satu persatu, tapi hari ini juga Tuhan bilang, aku yang akan menyentuh engkau langsung, aku yang akan memberkati engkau langsung. Bukan guru-guru, bukan kamu, bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri yang akan mengasihi engkau. Ketika engkau mengambil komitmen hari ini untuk berubah, tinggalkan hal yang positif, negatif dalam hidupmu. Tinggalkan hal yang buruk dalam hidupmu. Berubah hari ini, Tuhan bilang berubah hari ini. Engkau bisa mengalami banyak hal dalam hidupmu hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, adik-adikku. Itu karena kebaikan Tuhan. Jika engkau selama ini hidup dalam hal yang tidak baik, Tuhan bilang berhenti. Berhenti. Aku punya rencana yang besar atas hidupmu. Yes, Lord. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami menjadi orang-orang yang salah dalam kehidupan kami, ampuni kami, Tuhan. Bapakku berdoa Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus, untuk adik-adikku SMP Tunas Daud, Tuhan. Aku tahu begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami yang begitu membuat kami menjadi orang-orang yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan. Membuat kami mungkin jauh dari kebenaran-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapakku berdoa buat adik-adikku di pagi ini, Tuhan. Meskipun kami terpisah jarak, meskipun kami hanya berada dalam aplikasi Zoom ini, Tuhan. Tapi aku berdoa, kasih Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Kasih Tuhan tidak akan dibatasi oleh waktu atau jarak apapun, Tuhan. Aku minta belas kasihan untuk anak-anak ini, Tuhan, untuk adik-adikku ini, Tuhan. Mereka adalah penerus bangsa ini, Tuhan. Mereka adalah penerus generasi pemuda-pemuda yang akan membanggakan orang tuanya, membanggakan sekolahnya, membanggakan bangsanya, Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa untuk setiap anak-anak ini, Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka, Tuhan. Ampun, selama ini kami tidak menjaga perkataan kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjaga kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami bersikap sesuatu yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami membuli teman kami tidak peduli dengan teman kami tidak menghormati guru kami tidak menghormati orang tua kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih.
Aku berdoa buat adik-adikku yang jadi mimpi mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi hamba percaya Engkau yang akan hadir, Roh sendiri yang akan memberi pengertian kepada mereka. Aku berdoa mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Ini hidup kami Tuhan, percayakan ke dalam tangan-Mu hari ini dan ke depan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Adik-adikku, sekali lagi mari kita menjadi orang-orang yang menjadi teladan buat sekolahmu, buat orang tuamu. Kalau ada kalian yang mungkin ingin sharing, ingin ngobrol dengan Kak Amo, silakan kalian boleh DM Kak Amo di sosial media Kak Amo, nanti kita akan ngobrol di sana ya. Nanti atau bisa minta sama Miss Devi ya. Jadi atau kalian boleh DM Instagram Kak Amo, itu sosial medianya Kak Amo. Kamu boleh DM Instagramnya Kak Amo. Kalau mau di follow juga puji Tuhan ya, nanti Kak Amo follow back deh. Spesial buat SMP Tunas Daud ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Saya kembalikan ke Miss Uli. Terima kasih Miss Uli. Oke, terima kasih Kak Amho. Saya setuju, saya sepakat Kak. Tidak kenal sayang, tapi tambah kenal, tambah sayang Kak ya. Dan pastinya hati Kakak juga ada di anak-anak SMP Tunas Daud. Dan tidak pernah berhenti untuk mendoakan kami semuanya. Dan kami juga rindu untuk selalu terikat di dalam doa dengan Kak Amoy juga. Kak Amho. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan, Tuhan Yesus memberkati keluarga, Tuhan Yesus memberkati apapun yang Kak Amho lakukan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita kembali betapa istimewanya kalian. Bukan karena apa yang kalian lakukan, karena kasih Tuhan itu yang melimpah dalam diri setiap pribadi kita masing-masing. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Itu adalah langkah awal. Dan yang paling penting lagi adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan ada Tuhan yang mengendalikannya. Oleh sebab itu, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dimanapun kalian berada, ada Tuhan yang menyertai. Ya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saatnya kita akan berdoa buat teman-teman kita yang saat ini berulang tahun. Ya, langsung saja kepada Miss Pina, ini bulan Oktober ya, kepada Miss Pina yang akan membacakan nama-nama yang berulang tahun di bulan Oktober. Saya persilahkan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, terima kasih kepada Amsi yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membacakan ya teman-teman kalian yang di bulan Oktober yang berulang tahun. Oke, namun sebelumnya Miss Sina mohon semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Ya, Miss Sina persilakan semuanya untuk aktifkan kamera kalian. Dan untuk yang nama yang Miss Sina panggil yang berulang tahun, wajib mengaktifkan kameranya supaya kita semua tahu ya
siapa saja yang berulang tahun. Oke, siap? Oke. Baik, langsung saja yang pertama dari kelas 7A ada Stefan Farel Adirianto. Oke, silakan Stefan. Oke, silakan aktifkan. Mungkin bisa di spotlight multimedia. Oke. Senyumnya mana, Stefan? Senyum, Stefan. Oke, senyum dulu. Oke, baik. Tetap aktifkan kamera ya. Yang kedua ada dari kelas 7B. Oke, ada atas nama Evelina Jocelyn. Oke, dipersilahkan untuk open kamera. Evelina Jocelyn. Dari 7B ya, bukan dari 9B, oke? Oke, Evelina Jocelyn. Sebentar dulu. Oke. Oke. Baik. Kita lanjut ke kelas 8A. Oke, ada yang pertama, kelas 8A ada 2 orang yang berulang tahun ya di bulan ini. Yang pertama ada Aston Renio Halim. Oke, silakan Aston. Aston Renio. Sudah? Oke. Mungkin posisikan kameranya yang benar. Ya, senyum dulu. Oke, berikutnya dari 8A ya. Ada Bersyeba Putri Tanjung Sari Nugraha. Oke, silakan Bersyeba Putri. Bersyeba Putri ada? Oke, ini ada info tidak bisa menghidupkan kamera, mungkin berikan reaction-nya. Bersyeba Putri, silakan berikan reaction-nya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke 8C, ada Yovani Olivia. Oke, Yovani silahkan aktifkan kameranya. Ada Yovani? Tidak ada? Oke, sepertinya Yovani hari ini izin ya. Oke ya, kita doakan juga ya buat yang tidak hadir ya. Kemudian kita ke 9A. Oke, ini anak-anaknya misinan ya. Oke, yang pertama ada Angela Josephine Charity Leman. Oke, silakan Angie. Silakan Angie aktifkan kameranya. Oke, Angie. Angie, mana Angie? Oh, sudah ya? Sudah, oke. Yang kedua dari 9A ya, ada Emmanuel Jason Anjaya. Oke, Jason silakan aktifkan kameranya. Oke, Jason. Oke, sudah Jason? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjut ke 9B. Di 9B ada Goldie Chester Halim. Oke, Goldie. Oh, anaknya Mr. Robby ini katanya. Oke. Oke, yang terakhir ya. Dari 9C ada Gede Wiweka Arya Manggala. Oke, silakan. Wiweka Arya Manggala mengaktifkan kameranya. Oke ya. Bagi yang berulang tahun di bulan Oktober, ya sekali lagi Misina mewakili para guru-guru semuanya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semuanya. Panjang umur, sehat, dan tentunya kalian bisa meraih segala cita-cita kalian, apa yang kalian harapkan. Ya, itu bisa tercapai dan tentunya kalian bisa menjadi teladan ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Amho tadi, kita bisa menjadi teladan bagi setiap siapapun itu ya. Oke, dan yang terakhir kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Mohon kesediaan dari Kak Amho untuk mendoakan anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Saya persilahkan kepada Kak Amho. Terima kasih. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Pesan buat yang berulang tahun, percayalah bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu.
berbagilah dalam kehidupanmu, kan hari ini hari ulang tahunmu. Ditunggu traktirannya ya. Oke. Jadi silakan yang ada di studio SMP Tunas Daud itu, kasihan dari tadi udah teriak-teriak, udah main gitar, tolonglah berbagilah dengan mereka. Iya nggak Kak? Ya nggak Miss ya. Tuh, sudah pakai baju Jawa, baju Bali. Luar biasa ya, saya senang sekali dengan SMP Tunas Daud. Semangatnya Sumpah Pemuda sekali ya. Baik, mari kita berdoa buat mereka yang berulang tahun hari ini. Bapak, aku berdoa buat mereka yang hari ini Engkau tambahkan lagi usianya, di bulan Oktober ini Engkau tambahkan usia mereka. Mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya. Satu lagi usia yang Tuhan tambahkan secara jasmani kami mungkin bertambah usia kami. Tapi secara tanggung jawab Tuhan memberikan kami tanggung jawab yang baru. Mereka akan menuju masa-masa di mana mereka akan memasuki sebuah tantangan yang baru, sebuah kehidupan yang baru, sebuah musim yang baru dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan kesehatan, hikmat, kepintaran dalam hidup mereka. Roh Kudus Engkau terus ajarkan mereka, bimbing mereka terus supaya mereka berada di jalan yang benar, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Mereka berada di tempat yang tepat, berada di jalan yang benar supaya mereka menuju kepada masa depan yang dipercayakan. Berkati mereka satu persatu, Engkau tumpang tangan secara langsung kepada mereka satu persatu, memberkati mereka, menyinari mereka Tuhan, dan Engkau memperlihatkan wajah-Mu kepada mereka, karena Engkau tahu betapa mereka berharga di hadapan-Mu. Sejak mereka di dalam kandungan, kejadian mereka dahsyat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan Engkau nyatakan atas kehidupan. Berkati mereka juga yang berulang tahun untuk mengingat mereka orang yang lain, untuk berbagi kasih. Minimal Tuhan Yesus ajar mereka untuk berbagi bingkisan buat orang-orang lain. Ya minimal kepada teman-teman sekitar mereka traktir Tuhan. Karena itu juga berkat sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Amho yang sudah berdoa buat anak-anak SMP Tunas Daud yang sedang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Miss Uli juga mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Ya, tidak lupa Miss Uli ingatkan kembali untuk mengisi absensi di akhir acara nanti ya. Nah, sampailah kita di acara yang dinanti-nanti. Semuanya acaranya dinanti-nanti ya, karena memang spesial banget hari ini. Giveaway. Apakah kalian sudah siap mendapatkan hadiah hari ini? Pastinya hadiahnya menarik sekali ya, istimewa. Bukan karena harga, tapi karena suatu kebanggaan atau kepuasan tersendiri ya, karena setiap guru-guru sangat menyayangi, mengasihi kalian. Dan apapun nanti hadiahnya atau menang atau tidaknya, itu tidak jadi masalah ya, penting adalah kebersamaan, kita tetap bahagia. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, sudah siap? Kalian bisa kasih reaction-nya, nanti ada yang akan melihat siapa yang dulu mengangkat tangan, dan bisa langsung menjawab ya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan tema Sumpah Pemuda tahun 2021. Siapakah? Siapa? Oke. Siapa, Mister? Shelin Agnes Rosali. Ya, silakan Shelin. Di mana Shelin? Sabar dulu, diaktifkan kamera, di spotlight dulu. Oke, siap. Oke, itu dia Shelin. Silakan Shelin Agnes Rosale. Apa tema Sumpah Pemuda tahun 2021 ini? Silakan dengan suara yang lantang. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Oke, sabar. Sebelum Mister benar atau salah, tapi ini bersatu, bangkit, dan tumbuh. Coba yang semangat. Sekali lagi. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Iya, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Iya. Jawabannya betul. Shelin Agnes Rosali ya. Hadiah 2 unit mobil dan 3 pesawat menanti. Iya. Silahkan Miss Uli lanjutkan. Wow. Selamat buat Shelin ya. Selamat Shelin. Yang lain jangan ketinggalan. Ayo semangat-semangat. Ayo, Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau tadi 2 mobil hadiahnya, hari ini 2 rumah hadiahnya, ya. Saat sekarang ini kita memperingati Sumpah Pemuda yang keberapa tahun? Jelas. Edo, Gede Edo Juan Kumara, kelas 9B. Sabar Edo. Sabar. Oke, Edo di mana? Edo di sana. Siap, jawab 1, 2, 3. Keberapa? Yang ke-93 tahun.
Yang ke-93 tahun, bagaimana jawabannya? Benar jawabannya. Oke, luar biasa Edo. Ya, hadiah apartemen foto lengkap. Foto ya. Oke. Sip, terima kasih Edo, jawabannya betul. Selamat buat Edo. Silakan lanjut Miss Uli. Ya, selamat buat Edo. Dan pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini butuh konsentrasi dalam menjawabnya. Apa pertanyaannya? Sebutkan isi dari Sumpah Pemuda. Susah nih. Ya, Clarence. Clarence tadi ya. Silakan. Clarence satu-satunya angkat tangan ini ya. Oke. Dan juga karena dia memang sudah persiapan tadi membacakan itu. Oke, sekalian Clarence. Sekali lagi sebelum baca, Mister ingatkan yang semangat bacanya. Oke, sip. Silakan Clarence. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Tim juri di sini studio, bagaimana? Oke, jawabannya betul. Oke, selamat buat Clarence ya. 2 petak tanah disiapkan, fotonya lengkap ada. Iya, oke Clarence. Selamat buat Clarence, isinya betul. Yang lain jangan ketinggalan. Macam tadi yang pertama dan kedua yang angkat tangan banyak Miss Uli. Tapi yang ketiga 1 orang dan satu-satunya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya, tetapi bukan berarti yang belum menang atau belum dapat hadiah tidak istimewa. Semuanya kita istimewa. Semuanya luar biasa. Itu hanya masalah rezeki saja. Oke, baik anak-anakku yang dikasih Tuhan. Saatnya kita masuk dalam pemenang lomba bulan bahasa dan juga giveaway oleh Mr. Robi. Saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Miss Uli untuk kesempatan yang diberikan. Ya, sekarang Mister secara sah mengumumkan para penerima hadiah-hadiah yang tadi sudah disebutkan. Ada mobil, pesawat, rumah, apartemen, tanah, tetapi berupa foto ya kalau yang itu, berupa foto. Ya, jadi jelas. Oke, baik. Yang pertama, Mister akan umumkan terlebih dahulu terkait yang tadi giveaway. Sekali lagi Mister menegaskan 3 anak yang mendapatkan hadiah giveaway berupa, setelah menjawab 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama berhasil dijawab oleh Agnes Selin Rosalin. Ya, jadi selamat buat Agnes Selin Rosalin yang berhasil menjawab pertanyaan dan mendapat hadiah. Hadiahnya berupa apa? Ditunggu saja. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua berhasil dijawab oleh Gede Edo Juan Kumara. Ya, selamat buat Edo, ditunggu saja hadiahnya. Berupa apa nanti kejutan ya. Oke, lalu yang terakhir oleh Clarence Tamadi. Selamat buat Clarence, sudah menjawab pertanyaan ketiga tadi dan ada hadiahnya. Ditunggu saja hadiahnya seperti apa, nanti dilihat sendiri. Ya, selanjutnya Mister akan mengumumkan pemenang lomba kegiatan bulan bahasa SMP Tunas Daud tahun pelajaran 2021-2022. Pemenangnya adalah sebagai berikut. Ya, sebelum Mister bacakan para pemenang ini, jadi perlu Mister klarifikasi bahwa semua terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam lomba ini, baik dari kelas 7, 8, dan 9. Kalian semua adalah juara. Jadi ketika sudah berpartisipasi semuanya adalah juara. Tetapi seperti biasa bahwa tim juri punya cara mainnya sendiri sehingga tidak mungkin semuanya juga juara ya karena hadiahnya terbatas sehingga kita memilih perwakilan 3 anak setiap grade. Kelas 7 kita ambil 3 pemenang, kelas 8 kita ambil 3 pemenang, dan kelas 9 kita ambil 3 pemenang. Dan mereka juga tidak ada tingkatan 1, 2, dan 3. Tapi kita memilih rata, semuanya adalah yang terbaik. Baik, ini dia. Yang pertama kelas 7 dengan kategori lomba menulis puisi. Para pemenangnya adalah
Clarence Tamadi, lagi-lagi. Clarence Tamadi dari kelas 7A. Mana Clarence? Oke, coba Halo, Mister. ditunjuk. Oh iya, sebentar. Nah, itu dia Clarence, ada di sana. Selamat buat Clarence, luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan yang di studio. Bapak Ibu guru sekalian, ya oke. Selamat buat Clarence. Lalu yang berikut. Yang kedua, Kezia Lorenza Prawiro, kelas 7B. Mana Kezia? Mana Kezia? Ya, itu dia. Kezia silahkan nyalakan kamera, menunjukkan rupamu. Nah. Ya, Kezia Lorenza, bisa diturunkan sedikit kameranya? Nah, biar kelihatan wajah. Senyum juga tidak apa-apa. Ya. Oke, selamat buat Kezia. Mari kita beri aplaus yang meriah. Wah. Ya, oke. Perlu diketahui di sini Kezia dan anak-anak di studio ramai sekali di sini ya. Tepuk tangannya ngeri, ramai sekali di sini. Lalu yang ketiga, atas nama Nimade Kenesri Bintang Susila. Iya, panggilannya apa ya? Boleh Mister panggil Bintang ya. Oke, Bintang mana Bintang? Oke, senyum Bintang. Benar panggilannya Bintang? Kenes, Mister. Oke, oh, sorry. Ya, tapi tidak apa-apa Bintang. Mister pilih lebih bagus Bintang sih. Iya, oke. Selamat buat Bintang, luar biasa. Iya, oke. Baik, itu adalah 3 anak yang dipilih sebagai menulis puisi terbaik grade 7. Semua perwakilan ada ya, 7A, B, dan C. Ya, sekarang selanjutnya kelas 8. Ya, kelas 8 dengan kategori lomba membuat poster. Ya, membuat poster. Ini dia para pemenangnya. Yang pertama ada Dena Natania Kalia. Mana Dena Natania Kalia? Silahkan nyalakan kamera. Dena Natania Kalia. Oke, ada di sana? Ya, itu dia Dena. Silahkan menghadap ke kamera, senyum tidak apa-apa. Oke, ya, oke Dena Kalia ya. Senyumnya tersipu malu ya. Tidak apa-apa Dena. Ini bukan dari kepolisian untuk menangkap karena kasus tertentu. Tidak, ini pengumuman juara ya. Jadi semangat, senyum. Oke. Good job. Itu dia Dena Natania Kalia dari kelas 7A. Yang kedua, ya, yang kedua atas nama Adeline Casey Selenia Sutikno dari kelas 8B. Mister ingat anak ini dulu kelas 7C ya. Mister waktu jadi asisten wali dia. Mana Adeline Casey Selenia Sutikno, nyalakan kamera, nyalakan lampu semuanya, nyalakan. Mata, hati, batin semua dinyalakan. Mana Adeline? Ya, ini seperti biasa. Adeline turunkan sedikit kameranya. Bukan sedikit, banyak-banyak. Ya, masih kurang. Turunkan lagi. Nah, ini dia tampangnya Adeline Casey Selenia Sutikno dengan senyumnya seperti biasa. Ya, oke. Selamat buat Adeline Casey. Next. Ya, ini dia Lingga Prasasti Pasaribu. Nah, ini dia. Lingga Prasasti Pasaribu dari kelas 8C. Ya, di manakah dia? Mari kita saksikan bersama. Ini adalah beliau yang bernama Lingga Prasasti Pasaribu. Iya, dari namanya ini kalau tidak salah Mister Tebak ini orang Jawa kalau tidak salah ya. Oh bukan. Oh bukan. Ya, Lingga Prasasti Pasaribu. Ya, dari kelas 8C. Ya, selamat buat 3 anak yang sudah disebutkan namanya telah meraih 3 terbaik untuk lomba kategori membuat poster. Ya, lalu yang terakhir untuk grade 9 yaitu dengan kategori lomba berpidato. Ya, mereka yang dipilih menjadi 3 terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rania Rana Tribuana Tungga Dewi, ya. Panggilannya Rania atau Rana, Mister panggil Dewi. Silakan Dewi nyalakan kamera. Ya. Oke, masih di spotlight oleh. Mana Rania?
Rania Rana ada di sana dan dengar suara Mister, silahkan nyalakan kamera. Kalau tidak nyalakan hadiahnya bisa hangus terbakar. Ya, jadi silahkan wajib nyalakan kamera. Rania di mana? Nyalakan kamera. Matahari dulu juga Mister lihat terang. Jadi, nah itu dia. Turunkan kameranya Rania. Senyum-senyum di situ. Ya. Oke, nah, oke. Ini dia baru chat Mister, maaf Mister, saya baru kembali dari bandara lah. Ke sana ngapain di bandara? Oke, selamat buat Rania Rana ya, sudah terpilih sebagai salah satu dari 3 terbaik. Next, yang kedua ada Kennedy Leonardo Wijaya dari kelas 9B. Mana Kennedy? Nah, ini dia. Wow, selamat buat Kennedy. Ya, luar biasa. Selamat buat Kennedy. Ya. Yang sudah terpilih sebagai salah satu terbaik dari 3. Dan yang terakhir adalah Adeline Gianel Lukito dari kelas 9C. Mana dia Adeline? Kok ini hari ini Adeline Casey juara, Adeline Gianel juara ya. Semuanya Adeline. Ya, Adeline Gianel di sana. Nah, ini Adeline seperti ini. Adeline boleh senyum. Ini kita tidak lagi di dispenduk untuk foto KTP. Jadi ya senyum ya, selamat. Luar biasa. Ya, oke. Jadi terima kasih, itu adalah 9 anak ya. 9 anak yang sudah dipilih sebagai masing-masing 3 terbaik dari setiap grade. Ya. Sekali lagi selamat buat yang pertama 3 anak yang sudah berhasil menjawab pertanyaan untuk hadiah giveaway. Sudah berhasil, hadiahnya sudah disediakan, sudah disiapkan. Nanti kita akan pikirkan caranya untuk dikirim. Entah melalui Gojek atau Lion Parcel atau mungkin dikirim melalui WA, kita lihat saja. Lalu yang berikut juga untuk 9 anak yang sudah dipilih menjadi 3 terbaik dari masing-masing grade dan masing-masing kategori lomba. Selamat buat kalian semua. Terus berkarya, ya, terus berkarya. Jangan berhenti sampai di sini. Ya, langkah kita masih panjang. Puas. Begitu pesan Mister ya hari ini. Dan Mister akhiri dengan seperti biasa. Kalau anak TikTok pasti tahu ini. Mister akhiri dengan salam Binjai. Ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Mister kembalikan ke host, Miss Uli. Silakan. Ya, terima kasih Mr. Robi. Ya, anak-anakku, Miss Uli ingatkan kembali untuk tidak lupa isi absensi di kolom chat ya. Kita mau bernyanyi bersama yang dipimpin oleh Miss Depi bersama dengan tim. Lagu Bangun Pemuda Pemudi. Saya persilahkan. Oke, anak-anak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Miss Devi ajak kalian untuk menyanyi Bangun Pemudi dan Pemuda, kalian bisa melihat di kolom chat itu ada link yang sudah diberikan oleh multimedia. Silakan kalian klik absen, tulis nama kalian ya. Miss Devi ajak kalian untuk menyanyi lagu kebangsaan yang cukup familiar ya di Hari Sumpah Pemuda ini. Kepada tim multimedia mungkin bisa ditayangkan untuk liriknya. Kita akan nyanyi sama-sama ya, Bangun Pemudi Pemuda. Kewajibanmu
kembalikan kepada Miss Uli. Ya, terima kasih Miss Depi. Ya, akhirnya anak-anakku, puji nama Tuhan, tidak terasa berakhir sudah acara Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Tentunya ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita terima di hari istimewa ini. Amin. Oleh sebab itu tetap semangat dan ceria. Menang kalah tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bahagia dalam kebersamaan. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah dari Zoom, Miss ingatkan kembali untuk besok kita belajar seperti biasa. Di akhir kata, jaga kesehatan dan sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.